tiba-tiba gue denger suara cewek, tolong, tolong, tolong. Nah, yang anehnya ini, yang 2 orang temen gue ini nggak denger. Yang denger cuma gue berdua sama temen gue yang satunya. Nah, pas udah denger suara cewek minta tolong, akhirnya gue berdua ini keluar jalur. Iya, pisah. Wah, kok di depan gue jurang, ya kan? Di depan gue jurang. Gue bingung nih berdua sama temen gue. Lah, temen gue yang 2 lagi mana nih, ya kan? Pas nyampe pos 4, kita lagi break, tiba-tiba ada kakek-kakek nih. Nyamperin gue, kakek-kakek. Dia ngomong kayak gini, Tong, udah, lu jangan lanjutin lagi perjalanan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue, Refdi Cool. Seperti biasa, pada video kali ini gue telah bersama seorang narasumber. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan pengalaman mistisnya tersesat 3 hari di Gunung Cermai. Mau tahu kelanjutan kisahnya? Kita sapa langsung narasumber gue. Halo Bang Jeff. Halo. Kabar gimana Bang? Alhamdulillah baik. Bang, ya? Oke, untuk kesibukan lagi apa aja nih Bang? Untuk kesibukan masih, gue tetap ngeband. Masih ngeband Bang ya? Ya man. Oke, sekedar informasi, Bang Jeff ini salah seorang vokalis dari band Jambi Juan yang dimana bandnya bisa dibilang legendaris di daerah Tangerang Selatan. Bang, Ya. kapan nih Bang rilisnya lagu terbaru dari Jambi Juan? Lagu terbaru sih kita sudah rilis ya. Judulnya Besi Tua. Bisa dilihat di YouTube-nya Jambi Juan. Oke. Dan di Spotify juga udah ada. Udah ada di Spotify Iya, Bang? udah ada. Oke, nanti untuk linknya gue taruh di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek langsung Instagramnya Jambi Juan. Iya, Jambi Juan _official. Oke, Jambi Juan _official. Oke, Bang Jeff. Bang Jeff mau bercerita tentang pendakian Bang Jeff di Gunung Cermai, Bang ya? Iya, Gunung Kalau Cermai. boleh tahu ini kejadian tahun berapa, Bang? Tahun 2010. 2010. Iya, 2010. Oke, dan Bang Jeff ini bersama 4 temannya, Bang ya? Bersama 4 orang temannya tersesat selama 3 hari di Gunung Cermai. Benar Iya, Bang itu, Bang? betul. Betul. Bukan 4 orang, teman gue 3. Oh, teman Karena lu 3. gue 1, jadi 4. Oh iya juga ya. Iya juga ya. Iya. Oke, berarti tapi itu kejadiannya untuk tersesat selama 3 harinya bener Bang? Enggak, gue sih tersesat tuh 2 hari. 2 hari? Iya, gue ngerasa cuma 2 hari. Tapi setelah gue turun, rangersnya naik, ternyata gue udah 3 hari pendakian. Sementara gue ngerasain cuma 2 hari. Nah, di situ yang bikin gue bingung. Oke Bang Jeff, ditahan dulu untuk ceritanya Bang ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingetin kalian untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Yuk, nggak usah berlama-lama lagi, gue rasa cukup. Kita masuk aja langsung ke ceritanya. Oke Bang Jeff, bisa diceritain nggak dari awal seperti apa kisahnya? Oke, bisa. Pada tahun 2010, gua sama teman-teman gua nih berempat lagi nongkrong nih pas hari kelulusan. Pas lagi nongkrong gitu, teman gua ngomong, "Yuk, kita party di atas gunung yuk." Nah, gua bertiga ini akhirnya nyaut dong. "Yuk, kita jalan aja." Tanpa persiapan apapun, akhirnya gua jalan tuh. Jalan ke pendaftaran. Nah, karena gua orang situ asli ya kan, tinggal di bawah kaki Gunung Cermai, jadinya kita tanpa apa-apa langsung jalan aja nih berempat ya kan. Modal pede Bang ya? Iya, modal pede doang. Jalan berempat, ada penyewaan tenda juga di situ kan. Pada akhirnya kita nyewa tenda. Setelah siap-siap semua logistik kita beli seadanya di warung di situ. Nah, jam 3 baru kita jalan tuh. Jam 3 sore mulai mendaki tuh. Jalan. Temen gua bawa pisau 1 pada waktu itu. Nah, di perjalanan ini dari awal juga memang udah parah banget gitu.
di perjalanan pohon apa aja udah ditebang aja gitu, entah pohon apa gitu, kita lewat tebas, itu udah mulai ngaco dari awal emang. Sampai akhirnya kita ketemu jam 5 nih, udah mau gelap nih jalanan ya kan. Temen gue ini yang bertiga ini makin ngaco, ada akar-akaran gitu, bergelandungan, gelandungan gitu ya kan, kayak Tarzan gitu, wow gitu. Aduh. Nah, setelah bergelandungan itu posisi makin malam nih, 5:30 menjelang maghrib. Tiba-tiba gue denger suara cewek. Tolong. Nah, yang anehnya ini, yang 2 orang temen gue ini nggak denger. Yang denger cuma gue berdua sama temen gue yang satunya. Nah, pas udah dengar suara cewek minta tolong, akhirnya gue berdua ini keluar jalur. Iya, pisah. Keluar jalur. Sampai di pos 1, baru sampai pos 1. Nah, keluar jalur, set, gue terobos, orang minta tolong. Nggak ketemu-temu, sampai akhirnya gue denger suara azan. Masih kedengeran suara azan, soalnya kan posisinya masih di bawah nih. Masih di bawah. Iya, masih di bawah. Kedengeran suara azan, tiba-tiba mata gue langsung, wah, kok di depan gue jurang, ya kan? Di depan gue jurang. Gue bingung nih berdua sama temen gue, temen gue yang 2 lagi mana nih, ya kan? Wah, di depan gue jurang. Akhirnya gue teriak-teriakan tuh, woi di mana? Pas gue teriak-teriakan itu, ketemu lagi gue di pos 3, namanya Kuburan Kuda. Nah, di pos 3 itu baru gue ketemu lagi tuh sama 2 teman. Iya, sama 2 teman gue ini. Kita teriak-teriakan di hutan. Woi, di mana lu? Akhirnya ketemu lagi di situ. Dan pas gue tanya sama mereka, lu dengar suara cewek minta tolong nggak? Dan 2 ini memang benar-benar nggak dengar suara minta tolong. Dan tiba-tiba gue berdua ini mencar dari dia. Iya. Di situ udah mencar, gue udah ketemu lagi. Akhirnya gue buat inisiatif buat bikin tenda dong. Udah, kita break aja dulu nih di sini. Kita bikin tenda dulu. Bikin tenda itu udah jam 6:30 malam lah. 6:30 malam gue langsung bikin tenda aja deh. Karena memang firasat gue udah nggak enak nih. Udah nggak enak nih. Pas langsung bikin tenda aja, langsung hujan tuh. Hujan langsung turun. Pas jam 7 udah jadi, hujan turun. Akhirnya gue pada makan dulu lah, pada ngerokok ya kan di dalam. Dan itu pun pas itu gue udah nggak berani keluar tenda tuh. Cuma ya karena kejadian itu gue pun mikir dong akhirnya, kenapa gue bisa sampai kayak gitu gitu ya kan? Iya, sampai keluar jalur. Akhirnya pada jam 7.30 selesai isya. Itu suara di luar makin aneh. Banyak suara-suara yang kayak pasar lah, seperti pasar gitu. Banyak suara-suara aneh. Makinan kita berempat ini nggak berani keluar tenda. Jam 7:30 tuh. Jam 7:30 gue nggak bisa keluar tenda karena di luar juga hujan ya kan. Pas jam 9 akhirnya gue mutusin buat jalan lagi nih. Jalan lagi ke pos keempat. Gue akhirnya gulung tenda lagi, set. Pas nyampe pos 4, kita lagi break, tiba-tiba ada kakek-kakek nih. Nyamperin gue, kakek-kakek. Dia ngomong kayak gini, Tong, udah, lu jangan lanjutin lagi perjalanan lu. Dia nyuruh turun? Iya, dia nyuruh turun. Lu jangan lanjutin lagi perjalanan lu. Nah, terus kakek-kakek itu bukannya naik, dia malah turun. Sudah nyamperin kita dari bawah nih, nyamperin, dia turun lagi. Oh, dia turun lagi? Iya, dia turun lagi. Yang bikin aneh, dia turun lagi. Gue pikir dia mau naik gunung juga gitu kan. Taunya dia turun lagi. Nah, akhirnya gue berempat nih nggak ngehirauin omongan tuh kakek-kakek, gue tetap jalan gitu. Karena kan lu labas juga tuh bang? Iya, labas juga karena kan memang tujuan kita
party di atas gunung awalnya. Senang-senang ya dia. Iya, bersenang-senang di atas gunung gitu. Akhirnya gue nggak ngehirauin omongan dari kakek-kakek itu kan. Gue jalan terus sampai pos 5. Sampai pos 5 itu hujan turun lagi, deres lagi. Akhirnya gua pun buka tenda lagi dong. Dan itu masih tetap bisikan-bisikan dari luar itu masih banyak banget. Rame bang. Iya, rame banget. Udah kayak gimana? Padahal yang naik cuman gua berempat. Pendaki lain tuh nggak ada sama sekali pendaki lain. Akhirnya gua buka tenda tuh kan, buka tenda lagi. Udah jam 12 tuh pas gua di pos 5. Udah jam 12, akhirnya gua mutusin untuk break di situ, tidur di situ. Nah, temen gua ini yang 2 tuh udah mulai kedinginan karena kan kita nggak ada persiapan apa-apa. Jaket cuman bawa satu-satu, celana panjang juga cuma satu, kos kaki doang, iya yang dipakai doang. Gitu, memang modal nekat doang kan. Akhirnya gua mutusin buat untuk istirahat di situ jam 12. Jam 12 akhirnya gua makan segala bareng-bareng ya kan. Udah gitu ketemu pagi tuh, nggak ada gangguan tuh di situ memang. Ketemu pagi, wah gua senang banget tuh ketemu pagi. Terang ya? Iya terang, cerah. Jam 9 pagi, gua akhirnya jalan lagi. Jalan terus sampai akhirnya ketemu burung. Temen gua ini pas ketemu burung itu, yuk kita tangkap yuk, katanya. Gua bilang, ayo. Itu burung apa bang kalau boleh tahu? Alap-alap. Kayak alap-alap gitu gede. Kayak alap-alap gitu. Akhirnya gua ambil batu. Padahal jaraknya cuman ya pendek banget lah. Nggak nyampe 2 meter tuh burung. Gua timpuk kan tuh burung. Dia lompat malah nggak kena. Nggak kena bang? Iya, itu logikanya ya, burung satu, orang berempat, nggak ada yang kena sama sekali. Semuanya pegang batu, nimpuk. Itu nggak ada yang kena sama sekali. Nah, burung itu akhirnya loncat, tiba-tiba hilang. Nah, pas udah pada nimpukin burung nih, gua kan kena badai tuh, kena badai. Akhirnya gua berempat pada ngumpat di balik pohon-pohon. Pada ngamanin badan dulu bang? Iya, karena memang badainya parah banget itu badai, muter aja di situ. Akhirnya gua pada sembunyi di balik pohon. Setelah nunggu beberapa jam, akhirnya badai mulai reda nih. Pas gua lihat jam, ternyata udah jam 4 sore. Akhirnya gua lanjutin jalan dulu. Terus ketemu malam jam 7. Pas jam 7 akhirnya gue buka tenda lagi. Buka tenda buat makan lagi ya kan. Nah setelah udah makan, teman gue kram kakinya yang satu. Kakinya kram karena kedinginan tadi badai kan, kena basah terus kali ya kan. Sudah kram, kita mutusin untuk break di situ lagi, di pos 7. Break akhirnya gua. Break di situ sampai akhirnya ketemu jam 9 malam. Jam 9 malam gua lagi di dalam tenda, temen gua yang kram ini udah pada tidur, tinggal gua sendiri nih. Gua jaga tenda nih sendiri. Nah, di situ tenda gua langsung digubrak-gubrak. Udah kayak terbang tuh tenda. Wah, gua udah panik deh itu udah. Gua udah bacaan apalah gitu. Karena tenda gua digubrak-gubrak, gua baca-bacaan, akhirnya dia hilang lagi. Hilang. Semenit kemudian begitu lagi, gubrak-gubrak lagi. Akhirnya gua makin takut dong. Gua bangunin temen gua nih yang satunya. Pas gua bangunin, yang gubrak-gubrak tenda itu udah nggak ada lagi. Aneh banget ya kan? Udah mulai anteng tuh bang? Iya udah mulai anteng. Pas gue bangunin, pas gue ceritain, nih tenda ada yang gubrak-gubrak nih, kata gue ya kan.
Terus temen gue jawab, masa lu bohong lu, kata dia gitu. Beneran, tenda ada yang gubrak-gubrak, gue dari tadi kan nggak tidur, gue bilang gitu. Temen gue masih tetap nggak percaya. Akhirnya gue tinggal tidur dah tuh dia. Gue tinggal tidur biar dia ngerasain apa yang gue rasain ya kan. Iya. Wah, akhirnya gue tidur. Ternyata bangun-bangun gue udah pagi nih. Pagi teman gue kakinya masih kram ya kan posisi. Kalau buat ngelanjutin ke atas lagi kayaknya udah nggak mungkin bisa nih. Iya, akhirnya gue mutusin buat untuk turun. Yuk kita turun aja yuk. Ini udah nggak beres nih gitu. Mungkin karena niatan awalnya gue party di atas ya kan. Party di atas jadi semuanya udah kacau balau udah dari pertama berangkat nih, lu udah ngerasa. Akhirnya gue mutusin untuk turun karena teman gue juga kan udah parah juga keramnya ya kan. Nggak kuat lagi. Iya, akhirnya teman gue pun dipapah, akhirnya turun dipapah dia. Dipapah, turun, kita turun. Pas turun, logistik habis. Ternyata penderitaan gue masih belum selesai nih ya. Masih belum selesai, logistik gue habis ya kan. Logistik gua habis. Akhirnya gimana nih kita makan nih ya kan, kata temen gua pada dua omongan dah tuh ya kan. Ini gimana kita makan ini? Ya memang logistiknya udah habis, apa yang mau dimakan ya kan? Lu juga marah-marah juga percuma. Lebih baik kita langsung cepet aja deh turun, kita cepet-cepet turun gitu kan. Kita cepet juga nggak bisa cepet, teman kita kan kram ya kan. Sakit ya, iya. Akhirnya perlahan-lahan kita turun sampai akhirnya gua turun setelah ngelewatin pos 1, gua ketemu kebun warga tuh. Di situ ada pohon pisang mentah. Nah, gua tebas juga tuh pohon pisang ya kan. Gua bakar. Karena saking laparnya ya kan, gua pakai cara apa lagi, gua nemu pisang mentah, gua bakar dong ya kan. Hasil alam lagi. Iya. Punya gua alam. Bakar, iya pikiran gua punya alam, baru kebun warga ya kan. Iya, gua bakar set. Gua kupas, gua makan, wah memang rasanya parah banget. Enak. Bukan yang gak enak lagi, seret ya kan. Wah parah dah tuh. Akhirnya karena gua udah saking laparnya, ini gua berempat, akhirnya gua kasih temen-temen gua juga nih. Nih mau gak nih, gua kasih pada makan juga tuh memang. Pas udah rasa lapar gua hilang nih, sekarang air yang habis nih. Aus. Waduh, gimana ini? Udah aus, akhirnya gue pengen cepet-cepet buat turun dah tuh pokoknya posisinya. Nggak lama, 50 meter lah gue jalan kaki, 50 meter. Akhirnya ada rombongan tuh datang ya kan. Ketemu gue dan dia nanya balik ke gue, "Bang, lu kemana aja?" kata dia. "Kan lu ekspedisinya cuma 2 hari, ini udah 3 hari," katanya. "Oh, gue baru 2 hari kok. Ini gue udah nyari bang," kata dia. "Gue udah ke atas, udah sampai turun lagi. Gue gak ketemu orang sama sekali," kata dia ya kan. Gue makin bingung di situ. Gue ngerasa cuma gue 2 hari, kok jadi 3 hari ya kan. Akhirnya dia ngasih tahu dan nuntun gue ke bawah tuh semuanya tuh berempat. Dan teman gue yang masih kram ya tetap aja dia memang harus dipapa dari atas. Akhirnya kita dibawa ke pos, dikasih air minum. Wah, aku bilang rasa haus gue ya hilang juga nih ya kan. Dan gue masih kepikiran, gue cuman jalan 2 hari, kenapa mereka bilang gue 3 hari gitu kan. Gue mau nggak percaya juga kan, mereka yang memang standby di pos ya kan. Mungkin juga mereka ranger gunung situ, gunung Ciremai ya kan. Nah di situ gue bertanya-tanya lagi, akhirnya ngobrol gue sama ranger di situ. Gue jelasin kronologi gue naik sampai gue turun lagi. Dan ternyata memang gue menurut mereka 3 hari. 3 hari gue di situ. Padahal gue cuma naik 2 hari. Sumpah gue tetap bingung loh. Sampai sekarang gue masih bingung gitu kan. Mungkin ternyata ya memang dari awal gue memang udah nggak layak buat naik gunung kayaknya gitu kan. Model selengean begitu ya kan. Dengan niatan. Iya, gitu. Dengan bukan untuk menikmati alam gitu ya kan. Dan gue belajar dari situ. Sampai akhirnya sekarang gue memang hobi naik gunung. Oh, sekarang masih alhamdulillah naik gunung nih bang? Alhamdulillah masih. Terakhir ke gunung mana nih bang? Terakhir gue Prau. Oh, ke Prau? Iya, Gunung Prau. Masih dekat lah ya? Iya, masih di daerah. Rencana ke depannya mau kemana lagi bang? Gue sih pengen banget sebenarnya Rinjani. Ajak-ajak bang? Oh iya, boleh Rinjani. Begitu sih, gitu aja sih cerita dari gue ya. Siap bang. Oke bang Jeff.
gue ada beberapa pertanyaan nih Bang nih Ya. yang mau gue tanyain dan masih mengganjal. Satu, yang gue pengen tahu nih Bang, lu kan tujuan ke sana mau party-party nih. Iya, party-party. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya party-party yang dimaksud ini nih apa itu. sih Bang? Party-party waktu itu minum-minuman keras. Oh. Yang gua maksud tuh party-party di sono di atas gunung, karena kan party-party di keramaian udah biasa dah Biasa. gitu ya kan. Cari hal-hal yang lebih mainstream aja ya. Mainstream ya. Akhirnya gua pengen party di atas gunung minum minuman keras, enak nih. Oke, Bang Jeff, sama untuk yang lu ngedenger suara nih, yang suara cewek minta tolong Bang, kan di situ lu kepencar 2 jalur ya. Iya. Nah, ini lu kepisahnya nih memang di jalur yang jauh atau gimana nih Bang? Bukan jauh lagi, jadi gua memang keluar jalur itu kayak nebas-nebas pohon gitu, bikin jalur sendiri. Oh. Sampai akhirnya gua ketemu jurang, untung aja tuh gua masih dengar suara azan, masih kedengeran gitu. Kalau udah suara azan gak kedengeran mungkin gua udah jatuh ke jurang itu. Karena bener-bener di depan gua tuh jurang. Ada kali, ya 50 meter lah jurangnya. Lumayan lah Bang ya. Ya hancur. Hancur. Kalau bener terjadi hancur. Nah, tapi dari perbekalan lu sendiri nih untuk headlamp segala macam senter bawa Bang. Senter satu. Senter satu. Satu untuk semua. Berarti rombongan yang terpisah nih nggak pakai senter? Nggak pakai senter. Rombongan yang terpisah nggak pakai senter. Parah. Bener-bener modal nekat Bang. Modal nekat. Kacau sih. Nah, sama yang ada di kakek-kakek nih Bang. Gue penasaran sama yang sosok kakek-kakek ini Bang. Untuk sosok kakek-kakek ini, lu kan warga lokal nih ya, warga situ juga sebenarnya di kaki gunung itu. Lu kenal nggak sih Bang sama si sosok kakek? Nggak, sama sekali nggak kenal. Sama sekali nggak kenal. Tapi dia berdandannya seperti orang naik gunung, tapi udah tua. Makanya gue bingung, dia naik, tapi setelah ngasih tahu gue dia turun lagi. Tuh. Lu kirain mau naik bareng? Iya benar. Tapi dia turun lagi. Dan di pos Simaksi juga, lu sempet cek nggak ada nama lain gitu selain rombongan lu? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Sampai posisi lu turun pun nggak ada? Sampai posisi gue turun pun memang nggak ada. Nggak ada orang sama sekali yang naik. Berarti masih jadi tanda tanya Bang ya? Iya. Apa ya? Itu siapa? Ya gue bingungin, dia ngasih tahu kita untuk turun, tapi dia turun. Gue pikir dia mau naik kan, emang posisi dia kan dari bawah naik, ngasih tahu gue tuh ketemu ya. Setelah ngasih tahu gue, dia turun lagi. Tuh. Aneh Bang ya? Aneh kan. Kacau juga sih. Nah, sama pertanyaan terakhir nih Bang ya. Oke. Pas lu posisi turun Bang, lu posisi turun sampai lu di kebun warga ya, kebun pisang. Nah, lu kan disamperin sama bisa disebut ranger lah, ranger ya. Dari Posimaksinya itu ya, yang dari atas ya dia berarti ya posisinya. Yeah. Nah, dia ngejelasin dia udah nyusul ke atas dan dia bilang dia nggak ketemu lu. Nah, yang gue tanyain, sebenarnya lu rasain ini lu lewat di jalur yang memang pada umumnya atau lu buka jalur sendiri Bang? Enggak, itu jalur pada umumnya karena kan pas naik gunung jalurnya itu seperti jalur air. Ya, kita tinggal ngikutin jalur kayak jalur air itu aja kan. Kita nggak berani sampai kayak tebas-tebas pohon tadi yang kayak orang yang minta tolong itu kan. Gue ikutin kayak jalur air itu padahal. Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu ya Bang? Nggak ketemu. Sama sekali nggak ketemu orang. Itu agak nggak masuk akal sih Bang ya. Ibaratnya gimana bisa satu jalur lu nggak papasan sama sekali. Iya, padahal dia katanya sampai ke atas loh. Sedangkan lu aja nggak nyampe ke atas. Iya, gue nggak nyampe ke atas gitu kan. Dia sampai ke atas katanya, turun lagi. Dan setelah dia turun lagi, mau ke atas lagi, ketemu gua. Dia udah mau hari yang kedua berarti ya kan, mau hari yang kedua ke atas lagi, baru ketemu gua di kebun warga itu. Oke Bang Jeff, sebelumnya makasih banyak ya. Lu udah menyempatkan waktu untuk bercerita di Penatua. Siap. Oke Bang Jeff, ada pesan-pesan nggak buat sahabat Penatua di rumah?
Oke, pesan-pesannya buat sahabat pena, khususnya untuk pemula-pemula yang mau naik gunung, itu jangan pernah sembarangan ya, sembrono seperti apa yang gua lakuin di cerita ini. Itu jangan sampai kalian lakuin, karena memang kita harus punya tata krama terhadap alam. Gitu aja sih. Oke Bang Jeff, terima kasih banyak ya. Iya. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan gue mau ngingetin juga untuk kalian, kita di sini bukan sekedar untuk menakut-nakuti, hanya berbagi pengalaman. Kalian bisa petik hikmah yang ada di setiap cerita di sini. Oke, gua Refdiko dari Penatua dan Bang Jeff pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.